Selamat siang, perkenalkan nama saya Dewi Mulyani. Selamat siang semuanya. Tadi saya baru saja mencoba bahasa isyarat untuk anak-anak ataupun orang-orang istimewa di sekitar kita yang memang memiliki keterbatasan dan membutuhkan perhatian. Nah, ngomong-ngomong soal perhatian, ini saya siang hari ini kedatangan dua tamu saya yang memang memberikan perhatian penuh bagi mereka-mereka yang istimewa. Langsung saja saya ajak kenalan. Yang pertama ini adalah Bapak Muhardius, ini merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sekayam, apa SD Negeri 1 Balai Karangan, Pak? SD 01 Balai Karangan. Kemudian Ibu Valencia Sirut, ini merupakan juga salah satu tenaga pengajar di SD 01 Balai Karangan. Kenapa sekolah ini begitu spesial dan istimewa? Karena di sekolah ini ada anak-anak istimewa yang bersekolah di sana. SD ini juga merupakan salah satu sekolah inklusif di Kabupaten Sanggau yang memang tidak hanya berfokus kepada mereka yang dalam tanda kutip memiliki tidak ada keterbatasan, tapi juga mereka yang memiliki keistimewaan. Nah, langsung saja saya cerita. Pak, kemarin kayaknya baru dapat penghargaan ya, Pak? Betul, Bu. Dari mana nih, Pak, penghargaannya, Pak? Kita mendapatkan penghargaan dari Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Penghargaan itu kita peroleh atas prestasi di mana sekolah kita itu melaksanakan pendidikan inklusif. Dan kedua dari Bupati Kabupaten Sanggau, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, memberikan piagam penghargaan yang sama, Bu, kepada kita pada peringatan Hari Hardiknas tahun 2025 kemarin. Apa nih, Pak, pendidikan inklusi nih, Pak, yang diberikan di sekolah Bapak ini? Berbicara tentang inklusi ini, Bu, inklusi ini adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja, dalam tanda kutip untuk seluruh anak bangsa, dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Kemudian mengapa kita SD 01 Balai Karangan itu melaksanakan yang namanya pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi ini itu mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 2, bahwa setiap warga negara, setiap insan yang bergelar manusia ini mendapatkan hak yang sama di dalam mendapatkan pelayanan, terutama di bidang pendidikan ini, Bu. Kemudian yang keduanya kita mengacu kepada Permendiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 32 itu mengatakan sekolah itu memberikan, dibebaskan atau diberikan mandat untuk memberikan pendidikan inklusif, yang hal ini tergolong kepada anak-anak inklusif itu yang seperti apa. Jadi kalau kami mengatakan anak-anak ini bukan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, bukan, Bu, ya. Tapi kalau di SD 1 Balai Karangan, lebih kerennya kami mengatakan bahwa mereka ini adalah anak-anak istimewa. Jadi anak-anak ini itu terdiri daripada anak-anak yang mempunyai emosional yang oper, begitu, oper. Kemudian ada anak-anak yang terlambat dalam menanggapi dunia ini. Jadi tidak saja dalam arti kata bahwa anak-anak ini mempunyai kebutuhan atau cacat, bukan begitu, Bu, ya. Jadi kebanyakan orang mengatakan bahwa anak-anak ini, anak-anak inklusi ini anak-anak yang cacat, tapi kalau kami mengatakan tidak, bukan anak-anak yang cacat, karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Dan pada SD 01 Balai Karangan ini kita sudah menyelenggarakan pendidikan itu, Bu, menyelenggarakan pendidikan inklusi ini
pada tahun ajaran 2023-2024 dan 2024-2025 sampai sekarang ini masih berlanjut. Jadi jumlah siswa kita ini berjumlah yang pada awalnya 15 orang pada awalnya tahun 2023-2024. Kemudian tahun 2024-2005 ini jumlah siswa kita itu sudah 22 orang. Baik. Baik. Luar biasa tadi penjelasannya tentang sekolah inklusi. Saya ke Ibu Valencia, tapi panggilannya Ibu Ruth ya biasanya ya Bu. Ibu Ruth, mau nanya dong Bu, di sekolah sehari-hari komunikasi sama anak-anak gimana Bu? Yang anak yang ini ya? Iya, anak-anak yang spesial ini. Karena anaknya beda-beda ini kayak apa ini kebutuhannya beda-beda, ada yang speak delay, ada yang lugu bicara gitu kan. Jadi kalau anak yang bisu tuli ini saya pakai bahasa isyarat. Kalau yang anak speak delay ini lebih kayak pendekatan lah, kayak kita lebih ngajarkan dia misalnya mulai dari balok yang ada warnanya. Contohnya merah dia kan susah menyebutkannya kata mulutnya, lebih ke kayak dia harus lihat mulut kita dulu, harus fokus ke mata kita, baru anak ini nangkap apa yang kita kasih tahu gitu. Jadi beda-beda, ada yang stunting gitu. Oh begitu ya Bu ya. Oke. Jadi tingkat tantangan mengajarnya juga beda-beda dong Ibu. Iya, metode juga beda-beda, harus dengan kebutuhannya yang ini masing-masing. Misalnya anak ini beda, istimewanya apa yang kita ajarkan juga harus beda gitu, nggak bisa disamakan karena daya tangkap mereka beda juga. Lain juga. Jadi kayak yang bahasa isyarat saya harus kayak ngajar dia pakai kayak saya tadi di awal-awal ya abjad A sampai itu. Kalau yang ini kayak harus ngikut garis-garis terputus. Ada yang kayak susah megang pensil tuh saya bikin garis-garis yang terputus biar dia bisa ngikutin huruf gitu. Ya, gitu. Itu kenapa sih Bu bisa ada yang seistimewa itu Bu ya? Apa karena pertumbuhan dari lahir atau memang dia sebabnya sesudah lahir itu biasanya Bu? Yang saya dapatkan dari orang tuanya, saya pernah bertanya sama orang tuanya, apakah anak ibu ini memang dari lahir? Oh pas lahir Bu normal. Kebanyakan mereka nih udah lahir kena panas yang tinggi tuh. Jadi kayak apa step lah gitu lah. Jadi itu ada yang kayak yang mengeluarkan apa kayak busa-busa dari mulutnya, tiba-tiba lari ke sarafnya gitu. Ada satu sebab sepasca dilahirkan itu yang akhirnya membuat mereka istimewa seperti itu. Pak tadi 22 ya Pak? Sekarang 22 orang sekarang. Bu, yang 22 ini kan macam-macam tuh Bu ya? Yang aktif sekarang 10 sampai 8 anak yang aktif setiap hari. Itu kalau hitungan kelasnya kelas berapa tuh? Kelas 1 atau kelas 2? Kalau untuk inklusi ini Bu, kita tidak meningkatkan kepada jenjang kelas. Oh, enggak. Jadi ya Pak? kita tidak meningkatkan pada jenjang kelas. Setelah anak ini masuk tahun pertama, nanti anak ini akan menyesuaikan. Jadi nanti anak ini secara otomatis kalau dia umpamanya masuk tahun 2025, tahun 2025 ini, nanti umpamanya kalau teman yang sama masuknya ini nanti sudah kelas 3 umpamanya nantinya. Anak ini kalau sudah sudah kembali seperti anak-anak yang kebanyakan, kita transfer dia ke kelas normal, ke kelas yang reguler. Istilah kami bukan kelas normal tapi kelas reguler. Jadi masuklah dia belajar ke kelas reguler. Ini sudah ada dua anak yang sudah masuk ke kelas reguler. Anak kelas 2 dan kelas 2 dengan anak kelas 6. Tahun ini insya Allah tamat dia. Sudah bisa menguasai pelajaran seperti itu ya. Itu tadi mohon maaf Pak, keistimewaannya dalam bidang apa tuh Pak? Yang berdua ini? Yang berdua, yang pertama yang kelas 6 dulu itu dalam berbicara. Speech delay gitu Pak ya? Speech delay ya. Yang keduanya operatif. Operatif itu dia bergerak sana sini dia bergerak. Saya pernah dikejutkan, ini cerita pengalaman pribadi ini. Gimana tuh Pak? Begini. Jadi saya kan sibuk di ruangan saya sedang membuat laporan dana bos kalau tidak salah saya pada waktu itu. Tiba-tiba ruangan kantor saya itu kan terbuka pintunya. Jadi anak ini datang ke ruangan saya.
langsung dia mencolek gini lah, dia colek saya gini kan. Oke, ngajak main mungkin Ya, Pak? mungkin mau ngajak saya main. Saya kan kaget, ya enggak? Siapa yang colek saya dari belakang? Oke. Dilihat ya, diperhatikan, rupanya kaget juga saya. Ini kok anak ini bisa sampai ke sini ya? Ya enggak? Saya tidak ingat bahwa saya ini mempunyai anak istimewa. Tidak ingat saya seperti itu. Wah, anak ini bisa sih. Baru setelah kesadaran saya kembali, saya lihat, oh ini anak istimewa. Langsung saya telepon beliau, Bu, ambil pawangnya ini. Oke. Ya, seperti itulah, Bu. Jadi anak ini operatif. Jadi apapun dia ingin tahu, ya. Apa yang kita pegang, dia ingin megangnya. Saya megang laptop pada waktu itu, megang mouse itu, ditangkap dia. Mouse saya. Mau main juga? Iya, mau main juga. Sepertinya kita sedang bermain kalau menurut dia. Semua pergerakan kita itu dianggap sama dia seperti mengajak main Iya, gitu ya, betul. Bu? Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk yang kayak kasusnya Bapak ini dikagetin pada saat lagi kerja. Nah, itu kalau cara supaya anak ini bisa kembali tenang seperti itu gimana nih? Kalau saya lebih genggam tangannya kayak natap matanya. Saya jadi ngikut nih genggam tangannya nih. Genggam tangannya, habis itu tatap matanya, kasih tahu pelan-pelan. Dia kan paham apa yang kita maksud nih. Tapi dia bisa ngebaca ini nggak sih, Bu? Ngebaca mulut ya, gerakan bibir kita untuk bisa. bicara. Kalau dia fokus mata ke kita, makanya anak kayak gini, kalau dia fokus mata ke kita, dia paham. Tapi kalau dia nggak fokus kayak gini, kan ada yang geleng-geleng gitu. Nunduk. Nunduk gitu, nggak bakalan masuk tuh. Apa yang kita katakan nggak bakalan dia ngerti gitu. Tapi jadi kalau dia lihat bisa. Oke, dia memang satu-satunya mengandalkan dari mata, indera penglihatannya ya, Bu? Iya, penglihatan. Baru kefokusan. Karena kebanyakan anak kayak gini nggak mampu natap mata karena memang ada kayak stres gitu lah, Bu, yang saya tahu. Jadi kalau dia natap mata kita tuh pikirannya tuh kayak stres gitu, ketakutan gitu. Ya. Jadi kalau saya ngadapin anak gini, saya lebih ke matai dulu, ya saya kejar sambil saya angkat dagu kayak gini gitu. Oke, jadi diangkatin begini, kemudian tatap matanya, baru kasih tahu, dikasih tahu. Iya. Biasanya kalau di sekolah, di kelas tuh kan ruangan kelas nih, habis makan snack biasa dibeli orang tuanya, dibuang, dilempar. Kalau kita lambat, contohnya dia habis buang, lambat 5 detik kita kasih tahu, dia bakalan lupa. Jadi pas detik itu dia buang, kita harus kasih tahu biar dia paham apa kesalahan dia. Nanti kalau kita nanti negurnya nggak bakalan dia paham kesalahanku apa ya, gitu ya. Pasti gitu yang dia tanggap tuh gitu. Jadi setiap yang lakukan kita tak gitu. Ini buang di tong sampah ya gitu. Dia tahu kesalahan dia. Tapi bisa merekam nggak ini ya anak-anak seperti ini? Maksudnya di kemampuan psikisnya ini bisa merekam bahwa perbuatannya buang sampah sembarangan ini nggak baik ketika dilakukan secepat itu, Bu? Justru dia susah ngerekamnya, maka saya nggak usah sampai teledor gitu. Jadi setiap kali dia gitu kan dia lupa terus nih, besok dia lakukan lagi. Tapi kita harus kasih tahu gitu. Ada yang awalnya nggak paham sampah tuh apa gitu kan, nggak tahu dia sampah tuh apa gitu. Saya ajarkan, saya ambil tangannya, saya genggam, baru antar dia ke tong sampah, buang di situ. Tapi kalau dari dari jauh saya bilang sampah buang ya, paham dia sampah tuh apa, dibuang dia. Itu gitu, tangannya harus nunjuk sampah ke arah tong sampah gitu ya, Bu ya? Saya tunjuk juga. Baik. Ya. Berarti kalau anak-anak istimewa ini memang terutama yang untuk hiperaktif apa operatif nih Pak sebutannya ya? Hiperaktif, Bu. Operatif. Ya. Hiperaktif. Nah, kalau untuk hiperaktif ini dia selain matanya juga dia membutuhkan petunjuk dari tangan kita begitu ya? Oke, baik. Artinya Ibu selain dari pikiran, indera pendengaran, penglihatan, kemudian pengucapan tangan juga harus ngikut. Harus ngikut pada saat bekerja. Pak mau nanya, ini guru seperti ini ada berapa nih Pak di sekolah Bapak Pak? Anaknya ada 22 nih Pak. Jadi begini, sebenarnya ini saya bercerita lebih awal dulu ya, balik ke awal lagi ya. Jadi SD 01 Balai Karangan ini sebenarnya dahulu sebelum saya jadi kepala sekolah itu sudah dibilang sekolah inklusi. Tahun 2014 terakhir itu pergeseran kepala sekolah.
Jadi pada waktu itu kepala sekolahnya Pak Wasiana almarhum, sudah pensiun bukan almarhum ya, digantikan oleh Pak Norman. Pak Norman karena ribet katanya mengurus yang inklusi ini, lalu dibekukanlah, dihilangkan sekolah inklusi ini. Nah pada tahun 2023 itu ada Ibu Lydia namanya. Ini saya pun mengucapkan terima kasih kepada semangat Ibu Lydia ini yang memang luar biasa tentang dunia anak yang mempunyai keistimewaan ini. Jadi Bu Lydia menghadap saya pada waktu itu, Pak, saya akan melakukan les privat Pak. Bagaimana kita hidupkan kembali Pak sekolah inklusi yang ada di SD 01 Balai Karangan ini. Jadi pada waktu itu saya menanggapinya ya santai saja Bu, ya enggak? Kalau Ibu sanggup sebagai gurunya ya silakan. Tapi mohon maaf Bu, saya tidak mempunyai anggaran untuk menggaji Ibu. Oke. Nah ini, saya tidak mempunyai anggaran untuk menggaji Ibu. Nah, karena dana bos kita ini terbatas, kan begitu. Jadi Bu Yulia pada waktu itu dengan kerendahan hati dia, Pak saya siap Pak, untuk tidak digaji pun tidak apa-apa, kan seperti itu jawabannya. Jadi pada tahun ajaran 2023-2024 saya kembali membuka untuk belajar istimewa ini, anak-anak istimewa ini. Jadi pada tahun pertama itu 2 orang lah gurunya. Pertamanya Bu Yulia dulu, kemudian Bu Yulia ini merasa kemampuan dia kurang, anak-anaknya rame, karena anak ini Bu kan tidak mungkin masuk sekaligus ini, anak-anak ini, karena mempunyai tingkah pola yang berbeda-beda, kan seperti yang disampaikan oleh Bu tadi kan. Jadi Bu Yulia ini, Bu Lydia ini mencari bantuan. Pak, saya mau cari bantu teman. Ya, kalau Ibu cari bantu teman, silakan Bu. Tapi ingat, penggajiannya bagaimana? Akan gitu. Jadi saya kumpulkanlah pada waktu itu Ibu Ruth ini masuk, Bu Valencia Ruth Suberti ini masuk, dan saya terima. Ya enggak? Saya usulkan juga di Dapodik sama dengan Bu Lydianya. Saya kumpulkanlah orang tua siswa. Ya enggak? Nah, saya kumpulkan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, anak-anak Bapak Ibu belajar di SD 01 Balai Karangan ini, tapi guru-gurunya saya tidak mampu untuk memberi gaji yang sepadan lah untuk apa yang mereka lakukan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi orang tua ini bersepakat untuk memberikan sumbangan. Oh, ya, sampai gitu ya Pak? Iya, memberikan sumbangan untuk memberi gaji kepada mereka di samping dari dana bos yang sedikit saya bayarkan ke mereka. Jadi untuk tahun ajaran 2024-2025 ya kembali kesepian Bu Ruthnya. Karena? Sendiri lagi. Bu Lydianya yang perintis lalu memundurkan diri. Nah, dan hal ini pun sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Dinas Pendidikan kita, kepada para bapak-bapak dewan kita, ya enggak? Itu saya himbau. Jadi kalau di Kecamatan Sekayam ini kan sering melakukan musrenbang, ya enggak? Setiap tahunnya yang dihadiri oleh seluruh OPD, Bu ya. Saya agak lama berbicarain. Oke, silakan Pak. Jadi setiap OPD kan datang, dan setiap kepala desa juga hadir di acara musrenbang tersebut. Saya selaku kepala sekolah yang diundang. Kalau di Sekayam ini mungkin saya saja yang diundang kepala sekolahnya untuk hadir dalam musrenbang. Ya, nah, jadi saya sampaikanlah keluh kesah kita tentang anak-anak ini, Bu. Nah, tentang anak-anak yang ada di perbatasan, karena bukan Sekayam saja, karena murid kita ini dari Beduai, dari Entikong, ya. Nah, makanya dibilang kita ini dunia pendidikan anak istimewa perbatasan. Jadi bukan untuk desa Balai Karangan saja, bukan. Baik. Nah, saya imbaulah di sana bahwa kita ini melaksanakan pendidikan untuk anak-anak istimewa ini, Bapak Ibu. Saya sampaikan di forum, tolonglah bantuannya. Pertama, masalah gurunya, ya enggak? Yang kedua, tentang sarana prasarananya dengan bapak-bapak dewan kita yang pada waktu itu ya dihadiri oleh seluruh berapa orang itu? 4 orang anggota dewan di Dapil 4 ini. Mereka menanggapi secara serius, tapi alhamdulillah mereka menanggapi, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Oke, baik. Ya. Baik. Saya ke Ibu Ruth lagi nih. Ya. Ibu Ruth itu 22 anak
Yang 2 sekarang sudah masuk ke kelas yang reguler gitu ya? Iya. reguler. Ke kelas reguler artinya masih ada 20 anak ya. Ini 20 anak nih di dalam satu kelas ya, Bu? Iya, tapi yang paling aktif ada 10 anak sekarang. Oke. Yang aktif ini masuknya. Oke. Iya. Dia yang tadi mungkin salah satunya yang Iya. disampaikan Pak Kepsek. Iya. Bapak lagi ngetik gitu, dia tiba-tiba Dia lagi datang, ngajak iya. main gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk anak-anak seperti ini ke 10 orang dalam waktu setiap hari itu pembelajaran kan dari pagi ya, Bu? Pagi. Pak Masuknya pagi ya? Oh iya, masuknya jam 7 sampai jam setengah 10. Artinya sabarnya harus ekstra, Bu ya? Ya begitu. Jadi kalau anaknya kayak gini, kalau saya lagi misalnya kan menyiapkan materi juga berpikir gitu kan, inilah kurangnya kayak kalau kita pemahaman ini itu. Jadi anaknya kayak gini nih, misalnya yang seperti saya kasih materi yang beda, harus beda-beda dia. Kalau kita kasih sama, gimana sama anak yang ini bisu tuli ini ya gitu kan. Jadi saya setiap harinya, misalnya kalau anak ini bad mood juga saya lihat moodnya. Kalau dia nggak mau, anak ini nggak mau belajar, kan ada yang nggak mau belajar nih, tiba-tiba dilempar buku, disobek, ya teriak, ya ada yang gitu. Saya biarkan dulu. Nanti kalau udah tenang baru saya kembali lagi gitu. Saya suruh dia main dulu, sambil saya pegang tangan ya bilang 1, 2, kayak ini lebih ke anak TK sih gitu ngajarnya. Agak ngambekan gitu ya, Bu ya? Oh iya, selalu ada kalau setiap hari ya. Jadi setiap hari gurunya nih harus yang ngomong gitu ya, Bu? Tiba-tiba kayak mukul temannya gitu, tiba-tiba, Bu saya kena pukul, kan ada yang bisa ini ya. Sudah bisa mengungkapkan bicara gitu. Bu saya kena pukul sama si ini, oh ya. Bu sakit tahu tangan nih, kata. Tiba-tiba gitu ngomong kan, yang mukul nih dia nggak bisa ngomong gitu. Jadi saya bilang gini, jangan dibalas ya. Iya kata. Pokoknya kayak jadi saya pun harus sabar, lebih ke sabar ya kalau ngajar anak kayak gini, lebih tenang gitu pikiran. Kalau anak ini udah mulai itu saya kayak ajak senam di kelas. Kadang saya buat TikTok, suruh mereka kayak ada kayak buat TikTok gitu, suruh mereka happy gitu. Kadang mereka juga yang bilang, Bu, yolah kita nyanyi ini senam katanya kan, senam di kelas biasa kan kayak senam anak-anak gitu, kayak nyanyi apa gitu kan. Itu ya saya lakukan kalau di kelas, kalau anaknya lagi bad mood gitu. Nanti kalau udah moodnya udah baik kan, baru saya ini ajak ini belajar lagi gitu. Begitu. Bu, kalau di sekolah umum itu ya, biasanya kalau gurunya ngomong begini, anak-anak diam ya. Nah, kalau di kelas Ibu gimana nih cerita? Di kelas Ibu, bisa nggak diberlakukan kayak gitu? Oh nggak bisa kalau kayak gitu, nggak bisa ya. Nanti misalnya kayak gini, kan ada yang suka jalan-jalan nih, keliling, kayak yang autis dia. Biasa kan ada yang keliling kan, biasa ya. Dia keliling ini ngapain, Bu? Ada yang dia ini putar gitu, ada yang dia kayak gaco-gaco temannya pas nulis gitu, dia kacau tarik bukunya diambil gitu kan, isengin temannya. Mungkin dia mau ngajak ngobrol, cuman temannya kan ada yang nggak tahu bahasanya. Kalau yang paham dia rangkul lah kan, tiba-tiba gitu kan, ada yang hehehe katanya kan. Itu buat saya ketawa biasanya, hehe yuk main katanya kan. Tapi yang dia ajak ngobrol dia nggak paham apa yang dia maksud sama yang yuk main gitu kan. Baik. Yuk main. Saya pun nggak paham apa ini maksud anak ini kan, main apa gitu kan. Dia megang ada sesuatu yang dia masukin di sebuah gelas, ternyata dia suruh temannya nebak, ayo pilih yang mana, katanya bilang, ayo pilih yang mana, yang maksudnya yang ada isi yang mana gitu kan. Dia bilang temannya, ini, dia juga nunjuk ya, ada yang isi yang sebelah sini katanya, dia tunjuk. Saya lupa video kemarin. Jadi semenarik itu ternyata dunia mereka ya Pak. Semenarik itu sebenarnya dunia mereka. Tapi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang disampaikan Ibu Ruth, mereka ini cuma sebenarnya butuh didengar kayaknya ya Pak ya. Butuh didengar, butuh diperhatikan ya. Gitu ya Pak ya. Iya. Gimana sekolah mendengarnya nih Pak? Nah inilah keberagaman anak-anak tadi. Ini juga tidak terjadi kepada anak yang dikatakan reguler, Bu ya. Dan anak reguler juga seperti itu kan cara bermain mereka tidak tahu yang berbahaya dan akan menyakitkan teman kan tidak tahu. Ya nah, itulah makanya perhatian daripada guru ini sangat penting. Ya dengan tingkah laku anak ya.
Karena yang namanya anak-anak istimewa ini memang seperti itu. Inginnya bermain, ya enggak? Mereka tidak akan terlalu fokus di dalam apa yang ingin kita capai target. Jadi kalau anak-anak di kelas reguler kita mempunyai target kurikulum ya Bu ya. Tapi kalau untuk anak istimewa kita ini, kita tidak perlu target yang muluk-muluk Bu. Cukup kalau umpamanya anak ini dia merasa sakit, ya enggak? Ada sakit dia, ada apa dia, cukup dia bisa mengungkapkan bahwa dia sekarang sakit perut kah atau apa, dia nak menyampaikan kepada gurunya, kepada temannya, itu sudah sangat bagus. Karena untuk anak-anak ini berinteraksi itu yang kita perlukan. Dia bisa bersosialisasi, dia Pak, bersosialisasi, itulah makanya saya bilang inklusi ini keterbukaan terhadap lingkungannya. Nah, jadi inilah yang membuat mereka ini mampu berinteraksi, memberikan keterbukaan, menyampaikan apa yang keluh kesah dia. Nah, saya rasa dari orang tua yang hidupnya kata Bu Ruth sehari-harian dengan anaknya, belum juga paham dengan anaknya, apalagi yang cuma Bu Ruth sendiri cuma lebih kurang 3 jam saja. Ya enggak? Jadi kalau anak itu sudah mampu dia menyampaikan kepada sakit gurunya, gitu ya? Iya, saya sakit perut ini. Ya atau saya pusing ini gitu. Sudah mampu dia mengungkapkan itu, sudah suatu prestasi yang bagus kalau menurut saya. Ya enggak? Dan yang sangat penting lagi di sekolah kita itu, yang sekarang jumlah murid kita 180 orang itu, itu kita tidak mau ada yang namanya bullying, ya enggak? Apalagi ini anak-anak ini kata yang lainnya kan begitu, ya enggak? Tapi kalau untuk anak-anak SD 1 tidak pernah akan terdengar kata-kata seperti itu. Kalau ada siap-siap sajalah mereka. Jadi mereka ini akan mendapatkan perlakuan. Memang mereka ini minta kebutuhan mereka itu diperlakukan secara khusus, ya enggak? Dengan kasih sayang, dengan pendekatan yang pokoknya mereka membuat mereka happy lah, mereka betah lah, mereka merasa diperhatikan lah, seperti itu. Nah ini jawaban singkat lah dari saya seperti itulah. Bu, tapi ada nggak yang murung gitu Bu di kelas gitu Bu? Ada yang kayak yang gitu. Kalau diajak main gitu, mau, ya ada murung, baru dia ngamuk gitu, apa ya, tantrum gitu. Tantrum Bu? ya ada. Tantrum ya istilahnya Bu? Iya. Biasa dia suka putar-putar, biasa kalau dia marah tuh yang kayak gitu. Tapi yang kayak gitu caranya pas lagi jam istirahat saya ajak kelas lain kayak ke situ nyamperin, ngajak dia main gitu. Baru saya bilang gini sama kakak kelasnya, nanti kalau udah selesai jam istirahat nanti kembalikan lagi sama ibu ya. Oke Bu, kata mereka. Gitu ya, yang reguler. Dia ya. masuk ke kelas reguler. Iya, baru mereka happy juga. Apa yang itu responnya, mereka juga respon dengan baik. Hai kata kak, yang ikut juga yang anak yang reguler yang merasa kayak happy juga, mereka berteman sama ya. Itu sih saya lakukan ya. Baik. Karena saya lihat dengan adanya mereka diterima, mereka juga bisa mengungkapkan kayak yang dulunya yang susah untuk bicara, tapi mereka ada ngerasa mereka terima oleh lingkungan sekitarnya, ada satu persatu bahasa yang keluar. Itu yang saya perhatikan. Contohnya kakak ya, yang awalnya ya katanya cuma gitu ya, cuma nunjuk. Cuma nunjuk, tapi sekarang udah bisa, mamanya juga bilang, orang tuanya sudah bisa nyebut kakak, adik, abang, katanya. Kakak ini apa Bu? Dia pengen ngasih tahu Kak kalau kakak ini bisa menerima saya gitu Kak Bu? Iya, menerima, kayak ajak ini komunikasi gitu. Oke. Saya menarik sekali ternyata dunia mereka ya Bu ya. Betapa mereka juga sebenarnya. Saya pengen nih ngomong, kalau kita kan ngomong kakak gitu ya Pak ya. Saya pengen ngomong kakak, tapi ternyata untuk sebuah kata kakak mereka harus mendapatkan, harus berjuang sedemikian susah, dan mereka harus mendapatkan validasi dari orang tersebut bahwa saya aman bersama Anda. Seperti itu ya. Oke, baik. Wah, saya sedikit speechless ini memasuki dunia mereka. Tapi Bu Ruth, kenapa Ibu memilih pendidikan guru anak-anak inklusif seperti ini Bu?
anak-anak istimewa ini Bu? Kan banyak ya Bu pendidikan, ada pendidikan geografi, bahasa, matematika, tapi kenapa Ibu memilih ini seperti itu Bu? Sebenarnya kalau menurut gelar saya guru agama Kristen. Oh, guru agama, oke. Guru agama Kristen, cuma nggak tahu ya rencana Tuhan mungkin nih. Untuk saya menghadapi anak ini, kita nggak tahu ya. Tuhan nunjuk kita, saya udah terima ini. Kalau Tuhan nunjuk kita tuh pasti punya kemampuan gitu. Cuma kita nggak sadar gitu kalau kita punya kemampuan. Makanya saya sampai saat ini saya pun jalani juga. Orang tua juga ada support dari orang tua. Ibu jangan tinggalkan anak kami ya Bu ya, katanya. Sampai ada bilang gini, Ibu jangan kemana-mana. Kata kalau Ibu kemana-mana siapa yang sama anak kami nanti, sampai ada kata-kata gitu yang keluar. Gitu. Baik. Sempet sedih nggak sih Bu ketika misalnya salah satu anak? Iya. Harus dia pindah nih ke reguler, udah setiap harinya sama ibu gitu. Iya, memang ada. Biasanya dia mampir ke situ, ketuk pintu, balik lagi ke kelas asalnya. Dia ketuk pintu, ada apa? Mau lihat Bu, katanya. Oh iya boleh masuk sebentar, habis tuh selesai istirahat ini keluar ya. Oke katanya, masuk sebentar dia. Kan ada dia suka kan, dia ada yang dia tertarik gitu sama temannya, jadi dia bilang katanya, jadi apa tuh Bu? Apa tuh artinya? Suka sama dia gitu. Ya, oh katanya, saya suka, senang gitu kayak suka. Gimana gitu, Bu tangannya tadi Bu? Saya kamu gitu. Kamu suka sama dia. Suka sama dia. Iya katanya. Dia jawab iya. Oke. Saya ulang ya Bu. Kamu tangannya gini ya Bu? Kamu suka sama dia. Nah, saya kayak bahasa isyaratnya singkat gitu, kayak yang dipahami setiap hari-hari sama dia itu. Iya katanya, dia jawab gitu. Iya. Katanya bilang, oh. Jadi kalau ada mampir lah teman yang satu nih yang udah pindah ke Libuler, pas dia mampir ke situ main kayak jenguk temannya yang memang teman kelas dia dulu, dia ini kayak senang pas dilihat gitu. Jadi kayak tugasnya Pak Kepsek ini supaya Ibu Ruthnya nggak kemana-mana nih Pak. Langkahnya gimana nih Pak supaya guru-guru kayak Ibu Ruth ini nggak kemana-mana Pak? Jadi begini Bu ya, kita mengamankan tempat dulu ya enggak. Jadi dalam beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat berbicara dengan pihak dinas pendidikan, dalam hal ini Bapak Kabid lah ya enggak, Bapak Kabid Pendidikan SD, itu saya sampaikan kepada beliau bahwa kita ini sekolah inklusi kita ini tentu akan mempertahankan gurunya. Sementara Bu ini baru masa kerjanya baru kan begitu. Jadi baru 2 tahun ya. Kalau 2 tahun itu belum bisa untuk mendaftarkan guru P3K Bu. Jadi saya sampaikan dengan bagaimana solusi jalan terbaiknya dengan Ibu Ruth ini saya bilang. Jadi pihak dinas pendidikan pun sudah berusaha untuk mempertahankan Bu Ruth ini di SD kita, ya enggak. Kemudian Ibu Ruth ini kemarin saya sarankan lagi untuk mengikuti namanya PPG. Jadi kalau nanti dia lulus PPG, ya enggak, mempunyai sertifikasi mengajar, walaupun notabene-nya dia basis dia ini guru agama Kristen, ya enggak. Tapi nanti untuk penempatannya saya akan koordinasi lagi dengan dinas supaya beliau tetap mengajar di kelas inklusi. Nah, itu. Karena tadi tuh Pak, anak-anak tuh sudah begini loh Pak. Iya betul. Sama ibunya Pak. Baik. Kan susah nih Pak mencari anak-anak yang bisa begini, bisa menyayangi ibunya, itu kan cukup sulit Pak. Iya betul. Dan kebetulan beliau satu-satunya di sana. Jadi memang tantangan nih buat Pak Kepsek. Pak, sebelum kita menutup obrolan kita pada saat ini, kepada para orang tua, kepada pemerintah, dinas lah tentunya, apa yang ingin disampaikan Pak? Inilah dia. Dan tadi dari awal kan sudah saya sampaikan bahwa setiap pelaksanaan musrenbang di kecamatan dihadiri oleh bapak-bapak kepala desa selaku pimpinan di desa masing-masing, dan mereka saya himbau dengan melalui bapak-bapak kades itu untuk menyiarkan bahwa SD 01 Balai Karangan itu mendidik anak-anak istimewa. Jadi jangan sampai lagi ada anak-anak kita yang anak-anak istimewa ini yang tidak mendapat layanan pendidikan. Nah, ini himbauan saya kepada Pak Kades yang ada di Kecamatan Sekayam.
untuk merespon bahwa pendidikan inklusi di SD 01 ini tidak abal-abal. Seperti itu. Jadi kebanyakan ini saya lihat orang tua ini kadang-kadang pesimis. Anaknya mengalami keterbelakangan, ya enggak, keistimewaan seperti ini, takut anak-anaknya untuk diberi bergaul ke sekolah, takut dia minder kah bagaimana. Padahal di sekolah itu akan diperlakukan sama dengan anak-anak reguler, Bu ya. Jadi imbauan saya seperti itu dengan orang tua. Jadi jangan segan-segan ya, jangan segan-segan untuk mendaftarkan anaknya, karena peluang untuk berubah itu pasti ada. Pasti ada. Contohnya apa? Sudah ada anak-anak yang baru masuk 2 tahun itu sudah kita masukkan ke kelas reguler. Dan bahkan sudah ada tamat tahun ini. Ya, karena tahun sebelumnya kan berhenti dia dari inklusinya, ya enggak? Jadi tahun kemarin masuk lagi, ya otomatis tahun ini tamat masuk SMP lah dia, anak ini. Jadi saya menginginkan orang tua itu tidak segan-segan lah untuk mendaftarkan anak ke sekolah. Kan merasa bangga lah bahwa kita tuh mempunyai anak yang bersifat istimewa ini. Harus ada kebanggaan, jadi jangan pesimis dulu. Baik. Itu imbauan saya kepada orang tua. Kepada pemerintah, tentu saja kami sangat berharap banyak ya Bu ya. Kemarin itu saya pun mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang sudah menghargai ya jerih upaya kami selaku penyelenggara pendidikan di kecamatan ini dengan diberinya sebuah penghargaan. Itu pun sudah sangat menghibur hati kita Bu ya, karena perjuangan kita tidak dipandang sia-sia. Jadi dengan mendapatkan penghargaan kita merasa semakin bersemangat. Begitu juga dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau kemarin. Di samping itu kita mengharapkan, ini kan sekarang ini untuk ruangan belajarnya kita masih menumpang, ibaratnya memakai bukan menumpang, walaupun milik sekolah sendiri, ya enggak, tapi ruang belajarnya bukan ruang belajar khusus, ya enggak. Jadi kita tempatkan anak-anak ini belajar di perpustakaan, sementara perpustakaan saya alihkan ke ruang belajar, ruang kelas, karena anak-anak ini kan harus perlu ruang khusus Bu. Ruang khususnya dalam tanda kutip dia harus mempunyai kamar ganti, ya. Nah ini bedanya dengan kelas-kelas reguler kan begitu. Kalau kelas reguler kan tidak ada kamar ganti. Ya, kalau untuk ruangan inklusi ini, ruangan istimewa ini harus ada kamar khusus sendiri. Nah, itu untuk menghindari ya apa namanya tuh yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Jadi anak-anak ini bisa berganti di ruangan khusus dia. Kemudian saya ingin ruangan untuk belajar anak inklusi ini juga mempunyai sanitasi tersendiri lah, seperti WC-nya tersendiri, ada ruang mandi untuk mereka berganti gitu. Nah, ini yang saya harapkan dari pemerintah kabupaten kita, dan hal ini saya sudah sampaikan dengan pihak Dinas Pendidikan, kecuali di samping ini apa namanya itu Kabid Saprasnya, sarana prasarana, dan juga melalui bapak-bapak dari anggota DPRD kita, Bapak Taufik Hidayatullah, Bapak Ismail Ham. Saya kemarin sudah mengimbau dan mereka kemarin minta kepada saya untuk membuatkan proposalnya. Dan saya sudah sampaikan proposalnya. Mudah-mudahan untuk tahun ini atau tahun depan itu sudah bisa direalisasikan. Harapan kita itu semuanya Bu ya. Baik, amin. Kita doakan ya. Oke, Bu Ruth, untuk anak-anaknya apa yang mau disampaikan Bu hari ini? Kamera di situ ya Bu, boleh sekaligus natap kamera Bu. Untuk anak-anaknya apa yang mau disampaikan ini Bu? Anak-anaknya yang 22 orang ini Bu. Iya. Tetap semangat kepada orang tua ya. Terlebih orang tuanya untuk mengantar anak-anaknya tetap semangat, karena ada yang jauh juga dari Intikung. Itu kendalanya biasanya jauh. Untuk yang daerah-daerah atas juga ada kendala juga. Jauh, jadi untuk orang tua tetap semangat, dengan ada semangat dari orang tua anak pasti bisa berubah gitu. Itu yang saya dapatkan, karena orang tua yang rutin ngantar anaknya, saya lihat ada perubahan dalam anaknya, walaupun enggak secara praktis, tapi tahap demi tahap pasti ada, itu aja. Baik, baik. Pak Muhardius, terima kasih. Ibu Valencia Sirut, terima kasih waktunya. Terima kasih juga. Saya jadi ikut belajar loh sama Ibu. Baik.
sejatinya setiap manusia itu punya fitrah lahir, yaitu ingin dihargai, ingin dicintai, ingin diakui. Begitu juga mereka yang terlahir istimewa. Saya mengulang lagi, mohon izin. Saya, Dewi, susah ya ternyata. Selamat siang.